Missing you in figure tears me down, it's way too late. I know that you already moved on. You were gone before I knew it. Just to come back like a song, on and on in my head, I can't lose it. I can't undo it, but I could call your phone just to hear your voice. I could drive to you, yeah, but what's the point? I still think of you, cause I've got no choice. I still think of you, cause I've got no choice. I could run away, but I won't get far. Need somebody new, let it break my heart. I still think of you, cause I've got no choice. I still think of you, I still think of you. No matter what I try to do, I never get away from you. And even if I wanted to, the only other choice is you. I could call your phone just to hear your voice. I could drive to you, yeah, but what's the point? I still think of you, cause I've got no choice. I still think of you, cause I've got no choice. I could run away, but I won't get far. Need somebody new, let it break my heart. I still think of you, cause I've got no choice. I still think of you, I still think of you. Stuck between a void and a darker place. We are just looking, trying to find our way. Stuck inside a world with nothing but pain. Still we're searching for a better day. Deja vu, it's gonna be okay. Those simple words mean more than you know. I know it feels like we're worlds apart. I'll sing this song for you way up in the start. You'll be fine, I'll be fine, everything is alright. We are all connected even though we're apart. You'll be fine, I'll be fine when everything is over. You'll be missing me, I'm missing you. We're all in this together. We're all in this together. Hadirin dan sekalian, selamat siang, selamat datang di webinar Go Solution X B1 Solution. Sebelumnya, sebelum kita mulai, saya izinkan saya dengan antusias memperkenalkan diri. Nama saya Aziz dan saya tidak sendiri pada hari ini. Pada webinar kali ini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu bernama Bu Nurul. Persilahkan. Halo, Nurul. halo, sorry Oke. ya Pada internetnya webinar, nggak stabil. iya. Pada webinar hari ini kita akan bertema tentang key point for successful supply For chain successful collaboration. supply chains collaboration. Wah, menarik banget ya. Dan kita sudah ditemani oleh dua pembicara dari B1 dan juga satu pembicara dari Go Solution yang bernama Pak Tenaka Budiman dan juga Bu Maria dari B1 Solution ya. Tuh. Oke. Wah, sambil nunggu yang masuk ya. Next boleh, moderator. Boleh, moderator.
Oke, sebelum kita Hijauin mulai, ya. alangkah baiknya saya jelaskan dulu tentang rundown-nya ya. Seperti biasa kita akan memulai pada pukul 14 hingga selesainya kita diakhiri di pukul 15.35. Kurang lebih seperti ini untuk rundown-nya. Boleh next. Nah, untuk rules selama webinar berlangsung, peserta diharapkan untuk mute mic, dan jika ada pertanyaan, peserta boleh bertanya melalui kolom chat saat sesi tanya-jawab dimulai. Peserta diharapkan untuk mengisi feedback form ya di akhir acara. Nah, next. Nah, sebelumnya kita berkenalan dulu nih dengan Go Solutions. Apa sih itu Go Solution? Go Solution merupakan perusahaan konsultan manajemen global yang berbasis di Indonesia. Kami adalah penasihat terkait bisnis, pemerintah, dan institusi internasional. Sesuai dengan visi misi kami untuk menjadi salah satu perusahaan konsultan muka di Indonesia dan misi kami untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas manajemen proses bisnis dan sumber daya manusia dengan menyediakan pelatih bisnis, konsultan, klinik, dan juga pelatihan. Dan juga dari Go Solution kita sudah kedatangan nih dengan speaker kita pada hari ini. Selamat siang Pak Tenaka, selamat datang. Ya, sama sore ya. Oh, selamat sore Pak. Sore Pak. Apakah suara kami terdengar Pak? Jelas. Ya, Pak Tenaka merupakan profesional in supply chain juga, dan juga manufacturing, dan juga logistik. Dan juga beliau juga berpengalaman dalam bidang distribusi, 3PL, dan juga corporate supply chain. Apakah sudah bisa dimulai, Pak Tenaka? Ya, silakan. Oke, tanpa kita tunggu lagi, kita akan mulai presentasinya dari Pak Tenaka ya. Boleh dibantu untuk slide-nya? Boleh moderator? Mungkin moderator ada ini sedikit ya. Sebentar. Baik, Pak Tenaka, dipersilahkan. Oke, langsung aja ya. Ya. Oke. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Ya, saya diberikan kesempatan untuk sharing. Ya, saya katakan ini sebagai sharing, sekaligus mengenai sharing pengalaman, bukan sekedar sharing apa yang ada di textbook, tapi dengan pengalaman saya di beberapa perusahaan ya terkait dengan poin-poin inti untuk kita bisa mencapai kolaborasi di supply chain dengan baik ya. Memang nggak mudah menerapkan kolaborasi karena urusan supply chain itu adalah urusan manusia, urusan orang. Jadi kalau supply chain itu ya berbicara orang ibaratnya. Suara saya masih kurang jelas, Mbak Nurul, suara saya terdengar? Mungkin lebih dekat lagi suaranya biar lebih jelas audiensnya. Terima kasih. Ya. Ya, sudah terjelas. Sudah jelas ya. Oke. Sebelum masuk ke slide, mengenai kolaborasi ini adalah berbicara across function. Kalau kita lihat mengenai staging awal sukses supply chain dari stage pertama, ada 4 stage. Stage pertama itu lebih condong discrete department, ya, jadi lebih silo. Artinya silo itu terkotak-kotak, di mana setiap bagian di dalam berbagai organisasi itu hanya mikirin KPI-nya masing-masing. KPI itu Key Performance Indicator. Ya, ibarat rapotnya itu yang dipikirkan hanya rapot masing-masing bagian dari departemen itu sendiri. Mereka tidak terlainkan dengan baik, yaitu
kalau dikatakan masih ada beberapa perusahaan yang ada di stage pertama. Walaupun kita mengklaim sekarang sudah zamannya industri 4.0. Tapi kita niatnya siklus yang ada di Indonesia. Banyak beberapa perusahaan besar, ya, kita nggak berbicara teknologi yang advance, kita berbicara yang sederhana aja lah. Di mana banyak perusahaan itu masih mikirin masing-masing departemen itu lebih terkotak-kotak, tidak ada alignment. Masuk ke stage 2 itu lebih kepada cross function, cross function team. Nah, kalau udah di stage 2 ini, untuk mencapai kolaborasi itu akan lebih mudah, di mana masing-masing akan melihat pencapaian dari masing-masing departemen itu bukan untuk kepentingan departemen itu sendiri, tetapi bagaimana masing-masing departemen itu dikolaborasikan untuk mencapai tujuan akhir dari perusahaan. Apa itu? Untuk memenuhi permintaan customer. Jadi ibaratnya seperti seorang pria dan wanita yang sedang berpacaran. Kalau cuma saling tatap menatap, itu ibaratnya masih di stage pertama, di mana antar departemen satu dengan departemen lain, pokoknya kepentingannya diri sendiri. Kalau kita lihat skopnya lebih besar antara manufaktur dengan distributor, ya, sorry saya ngomong seperti ini karena saya tidak membahas supply chain dari nol ya. Saya langsung ke poin supply chain yang sudah di middle. Saya anggap karena berbicara successful supply chain operation itu lebih kepada pengetahuan yang lebih lanjut daripada basic supply chain itu sendiri. Jadi antar manufaktur dengan distributor itu ibarat wanita dan pria saling tatap-tatapan, tidak memikirkan apa yang menjadi customer demand. Yang benar itu seperti kalau Anda pernah nonton film Titanic, si pria sama wanitanya di atas kapal itu 4 mata, masing-masing mereka itu melihat ke ujung. Itu baru penerapan supply chain yang benar. Kenapa dikatakan benar? Ibarat prinsipal manufaktur dengan distributor yang dilihat adalah kebutuhan, tidak memikirkan kepentingan dari masing-masing antar kepentingan manufaktur, maunya selling in ke distributor, atau sebaliknya distributor hanya berkoordinasi dengan prinsipal, dengan manufaktur, mengenai apa sih yang perlu dilakukan secara bersama-sama mencapai goal secara menyeluruh. Sama seperti kalau di stage 2 di dalam transformasi supply chain itu, ya slide belum berubah ya, masih. Ya, saya mau jelaskan dulu mengenai stage ini, di mana bahwa antar departemen itu harus melihat goal perusahaan secara menyeluruh. Goal perusahaan secara menyeluruh itu adalah mengkolaborasikan setiap departemen untuk melihat ujungnya. Bukan cuma, oh KPI saya sudah tercapai, ya performance measurement saya sudah tercapai. Performance measurement Anda tidak tercapai, EGP, emang gue pikirin, ibaratnya gitu. Yang penting gue achieve, raport saya bagus, tinggal nanti kenaikan gaji gede karena KPI gue tercapai, ya, dapat bonus dan sebagainya. Nah itu yang nanti. Tapi bagaimana mereka bisa terkolaborasi. Nah, peran dari supply chain di sini sangat penting. Di dalam satu perusahaan harus ada yang namanya seorang dirijen. Terlepas dari istilah di satu perusahaan ada presidir, ada CEO. Tetapi mengkolaborasi supply chain itu perlu supply chain manager. Perlu supply chain manager yang mengkolaborasikan semua anggota, di mana anggotanya itu adalah masing-masing departemen, ya, masing-masing departemen untuk menyatukan satu persepsi apa yang menjadi satu tujuan perusahaan secara menyeluruh. Oke, slide, silakan lanjut slide.
untuk supaya bandwidth nggak terganggu, saya coba matikan video dulu ya biar fokus ke slide. Oke, ini background dari pengalaman saya. Saya lulusan teknik mesin Undip, lalu saya ngambil beberapa sertifikasi. Yang pertama dari Russian University US, yang kedua saya ambil di Jepang, CSLP, lalu yang terakhir standar Eropa untuk logistik. Ya, kalau Anda bisa lihat pengalaman saya dari upstream to downstream, ya, artinya dari manufaktur sampai ke retail, dan saat ini saya di bidang chemical, ya, mengurusi bagian di manufaktur hingga distribusinya. Beberapa aktiviti saya ada di Asosiasi Logistik Indonesia, juga sebagai asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sekitar kurang lebih 8 tahun, penulis short article di majalah Logistik Plus, terakhir sampai 2017, juga sebagai dosen di Sembada Palatama dan ITL Trisakti. Ya, kalau Anda bisa lihat di sini, beberapa kali saya diundang sebagai guest lecture, baik di akademisi ataupun di beberapa perusahaan korporasi. Oke, silakan lanjut slide berikutnya. Ya, tadi sebagai pembuka saya menjelaskan mengenai stage dari supply chain. Yang pertama itu discrete, departmental, lalu yang kedua adalah masuk ke cross function team. Yang ketiga itu sebenarnya masuk ke tahapan yang namanya apa ya istilahnya kolaborasi antar perusahaan, bukan lagi kolaborasi di dalam internal perusahaan. Stage keempat itu yang sudah menggunakan Internet of Things, di mana kedua perusahaan itu saling membuka diri. Ya, kalau di tahap 3 itu adanya satu tanda petik 2 joint venture, di mana kedua perusahaan itu saling bekerja sama untuk mencapai tujuan kedua belah pihak secara bersama-sama. Masih jarang yang sampai ke stage 4 ya, di mana sudah saling keterbukaan informasi, sudah saling berbagi, kita tahu. Ikut ya, begitu. Ya. Kayak bingung gitu. Sorry, ada yang bocor. Nah, kalau di stage keempat itu di Indonesia menurut saya nggak banyak. Karena kalau berbicara keterbukaan informasi, beberapa perusahaan masih menganut paham confidentiality data. Ya, nggak mudah untuk ke arah sana. Oke, masuk ke slide ini. Seperti kita ketahui bahwa marketing itu mempunyai 4P, marketing mix, dari product, price, placement, and promotion. Di mana produk, price, placement, and promotion secara penjelasan begini. Untuk melaunch satu produk baru harus melibatkan orang supply chain. Ya, misal kalau pabriknya di Jakarta, mau jual di Medan, mau jual di Makassar dengan satu harga, itu harus berkolaborasi dengan supply chain. Why? Terkait dengan ongkos transportation. Ya, kalau kita kirim ke Medan, jalur darat relatively transportation cost lebih tinggi daripada jalur laut. Tetapi secara lead time, jalur darat lebih cepat. Ya, jalur darat lebih cepat. Kita ngomong kondisi normal, terlepas dari kondisi sekarang solar lagi susah ya. Nah, kalau ingin bisa menyamakan harga dengan di Jakarta, caranya gimana? Kalau kita pakai darat, lebih mahal, lead time lebih cepat. Pakai laut, lebih murah tapi lebih lama. Nah, sekarang pertanyaannya mau jual di sana pakai direct delivery, atau kita jualan di sana untuk ngembangin market. Kalau ingin ngembangin market, harus ada yang namanya hub, semacam regional DC. Nggak apa-apa, kita kirim pakai jalur laut. Kita bisa buffer stock di sana, stok-stok yang sellable, produk-produk yang mungkin bisa lebih laku di sana. Ya, taruh dengan
inventory kebutuhan jual untuk katakanlah lead time ke Medan itu 7 hari. Kita bisa taruh stok untuk 2 minggu, ya, atau paling nggak 3 minggu untuk mengantisipasi kalau lead time ada masalah, ya, misalnya port congestion di pelabuhan atau kalau darat ada jembatan putus sehingga supply terganggu, stok masih ready di sana. Nah, kalau kita bisa kirim dengan jalur laut dengan harga yang lebih murah, tapi kita ada satu buffer stok di gudang, kita bangun di sana sebagai hub di Medan, dikalkulasi harganya bisa masuk. Tapi kalau tanpa melibatkan orang supply chain, langsung ke orang keuangan bilang, oh, oke, paling cepat kirim ini udah pakai darat aja misalnya. Ya, harganya mungkin dikalkulasi nggak masuk jadinya. Itu baru dari sisi pengiriman, belum lagi sisi loading di atas truk. Ya, belum ukuran paletnya, kalau research and development mau keluarin produk baru, ya, launching produk baru, bentuknya dus-dusan, kalau tidak melibatkan orang logistik, gimana susunannya di atas palet standarnya ukuran berapa kali berapa, lalu muat nggak kalau disusun di atas satu mobil box, ya, untuk mobil pengiriman. Nah, kalau kita bisa koordinasi dengan baik, hal-hal seperti itu bisa tereliminir. Gangguan-gangguan di dalam kegiatan logistik bisa tereliminir, agar tidak terjadi satu hal yang merugikan perusahaan secara menyeluruh. Tetapi ada kolaborasi antar marketing, antar orang R&D, product development, ketika mau launch produk baru, dengan melibatkan orang supply chain, melibatkan orang logistik, hal-hal seperti yang tadi disampaikan bisa tereliminir. Lalu berikutnya adalah price. Ya, tadi udah dijelaskan price untuk menjual barang dengan harga yang sama di satu titik kota di kota yang lain. Gimana caranya? Harus bisa melibatkan orang logistik atau supply chain. Begitu juga dengan placement. Begitu mau launch produk baru, ya, penempatan di gudangnya, terus penataan kalau di supermarket, modern market, display-display yang umumnya kita lihat sebagai end customer adalah yang eye level, yang artinya sepanjang mata kita melihat. Jadi kita harus cepat, orang logistik itu harus faster, cheaper, better, smarter. Ya, harus bisa bersaing ke arah sana. Dengan adanya barang yang bisa cepat sampai di modern trade, tersedia dengan baik, ya, packingnya juga rapi, itu akan membuat produk kita menjadi pilihan dari para customer. Seperti misalnya Anda ingin membeli produk, katakanlah Anda punya anak lah, ya, ingin membeli susu formula kalengan. Di depan mata Anda ada satu produk susu, misalnya ya katakanlah Nutrilon lah, ini contoh aja. Harganya normal, nggak ada diskon, tapi kalengnya ada penyok dikit. Apa itu akan Anda ambil? Nggak mungkin Anda akan ambil. Anda akan cari kaleng yang utuh. Ya, padahal isinya sama aja. Begitu habis kalengnya dibuang juga. Mau bentuknya kotak dus-dusan pun juga begitu. Ya, kotak dus-dusan misalnya agak sedikit melesek, Anda akan cari produk yang dusnya masih bagus. Ya, padahal begitu dibuka isinya nggak kenapa-napa, dusnya juga dibuang. Itulah ciri khas kita sebagai end customer, di mana akan memilih barang yang lebih baik, yang sempurna, yang memuaskan dirinya sendiri. Ya, itu adalah satu ciri khas dari kita sebagai end customer. Ya, itu baru produk-produk consumer yang saya kasih contoh. Bagaimana dengan barang-barang seperti yang saya handle, ada barang chemical, kalengnya penyok, padahal isi sama aja, customer juga akan komplain. Ya, balik lagi, peran penataan barang itu melibatkan orang logistik, bagaimana menata di dalam gudang. Ya, saya sharing satu contoh. Ada produk, ya, produk kacang, saya nggak sebutkan mereknya. Produk kacang yang baru kurang dari 1 bulan, udah ada netes di market, ternyata kacang atomnya, saya bilang kacang atom ya, begitu dibuka, tengik. Ya, udah terdistribusi dengan baik, tapi ternyata produknya tengik. Sampai dikomplain ke pihak pabrik.
Kenapa nih barangnya tengik? Ditelusuri, hasil produksi semua aman. Secara standar udah oke, QA, QC udah oke. Ditelusuri sampai benar-benar akhirnya ketahuannya adalah masalah di logistik. Kenapa? Kok akhirnya ketahuannya di logistik? Karena satu, penempatan barang. Penempatan barang itu tugasnya orang logistik. Ternyata barang itu ditaruh di dalam gudang, kemudian gudangnya pakai racking, ditaruh di rak paling tinggi, terpapar sinar matahari. Dampaknya apa? Dampaknya jadi reaksi. Ya, kacang atom itu kan juga diproses juga ada memakai minyak. Ya, hingga ketika didistribusikan ke market, begitu dibuka oleh customer kok baunya tengik. Jadi bukan karena salah produksi, tapi salah penempatan. Ya, begitu juga kalau barang itu udah sampai di market, ya terutama di modern market, jangan sampai kemasannya penyok-penyok. Itu tidak akan menjadi pilihan dari customer, kecuali harganya diskon. Ya, perasaan kalau susu bayi nggak ada diskon, mau kalengnya penyok pun juga kalau udah nggak ada stok mau nggak mau akan Anda pilih. Tetapi begitu ada pilihan lain, Anda akan mencari kemasan yang masih sempurna. Itu kalau kita berbicara placement. Yang berikutnya promotion. Ya, promotion jangan sampai promosi sudah gembar-gembor di TV, below the line, above the line, tetapi barangnya nggak ada di market. Notabene itu akan menjadi satu pertanyaan besar. Ini mau dijual apa enggak sih produknya? Ya, saya pernah ngalamin seperti itu. Iklan sudah gembar-gembor kemana-mana di TV, sudah membuat para customer tertarik untuk beli. Orang marketing berpresentasi di top manajemen, wah KPI saya sukses karena saya sudah menyampaikan iklan. Ya, sudah terdistribusi iklannya, semua orang udah tahu mereknya. Tetapi itu hanya dari aspek kacamata marketing. Kacamata orang produksi, hasil produksi gagal terus. Yang akhirnya apa? Pada hari H-nya barangnya tidak ada sedikit pun, tidak ada satu pun di toko-toko. Karena itu tidak terkoordinasi dengan baik. Iklan satu udah gembar-gembor, tapi dari sisi distribusi barangnya tidak ada yang bisa dikirimkan karena masih cacat produksi. Nah, itulah yang saya katakan silo thinking, terkotak-kotak. Ya, itu 4P marketing mix harus sinkron semuanya dengan apa yang menjadi fundamental supply chain. Di mana fundamental supply chain ada 3 ya. Kalau kita lihat di sini ada customer focus. Ya. Customer focus di sini relate dengan yang namanya logistik, delivery, ya, karena berbicara service level. End-to-end integration lebih erat urusannya dengan namanya alignment. Itu nanti ke arahnya kolaborasi. Yang terakhir adalah strategic collaboration, ini lebih condong kepada urusan procurement dan purchasing. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya, kuncinya adalah di tengah ini, end-to-end integration. Anda logistik, nggak ada barang, apa yang mau dikirimkan? Procurement, kalau nggak ada koordinasi supply demand, apa yang mau diproduksi, apa yang mau dibeli bahan bakunya, apa yang mau dibeli packaging materialnya. Ya, oke, tolong mundur lagi sebentar. Ini ya, oke. Nah, hasil dari kolaborasi ini, baik 4P marketing mix dengan fundamental supply chain ini, arahnya kemana? Profit. Anda mau punya satu supply chain yang baik, tetapi nggak memberikan profit, samanya bohong. Supply chain yang baik itu yang bagaimana? Bukan cuma sekedar gagah-gagahan dengan digitalisasi. Digitalisasi tapi tidak memberikan profit buat perusahaan juga tidak memberikan keuntungan apa-apa. Harus mencapai 3 hal, TIO, throughput, inventory, operating expense. Throughput harus setinggi-tingginya, inventory harus serendah-rendahnya, operating expense harus serendah-rendahnya. Itu baru dikatakan logistik dan supply chain memberi satu dampak yang positif buat perusahaan. Lalu aspek lainnya dengan ada 4P marketing mix, ini akan memberikan customer satisfaction. Customer menjadi lebih loyal kepada
produk-produk dari tempat kita misalnya, dan adanya brand awareness, ya, merek akan menjadi lebih dikenal. Contohnya, misal Anda biasa pakai shampoo merek A, Anda cari barangnya di Indomaret, nggak ketemu. Oke, Anda nggak putus asa. Oke, mungkin di sini kosong, saya cari deh di Alfamart atau di Indomaret lah ini. Kosong juga. Masa Anda nggak mau keramas misalnya? Ya, Anda mau nggak mau harus pilih merek lain. Begitu Anda pilih merek lain yang harganya katakanlah lebih murah, ya, tapi cocok di Anda misalnya gitu. Sebulan kemudian produk idaman Anda yang sebelumnya nggak ada stok ternyata muncul. Belum tentu Anda mau balik lagi loh. Belum tentu, kecuali Anda benar-benar brand minded dengan produk tersebut. Begitu Anda sudah coba dengan produk yang lain dan cocok, belum tentu Anda mau comeback ke merek sebelumnya. Itulah kita sebagai end customer punya keleluasan untuk memilih, yang artinya belum tentu kita bisa loyal sama produk kita. Dengan demikian, supply chain dan logistik harus bisa memberikan kepastian bagaimana barang itu bisa terdistribusi dengan cepat ke market. Faster, cheaper, better, smarter. Oke, lanjut slide berikutnya. Bukan yang ini, sebelumnya. Tolong mundur lagi. Admin. Bisa mundur lagi, sorry, slide-nya. Moderator bisa dibantu mundur lagi slide-nya? Oke, di sini ya, di sini saya ingin menjelaskan kolaborasi dalam bentuk nyata di dalam korporasi, ya, antar dua entity di dalam supply chain. Bagian sebelah kiri, demand planner itu mewakili distribusi. Strategic Business Unit PPIC mewakili factory. Di mana kedua belah pihak ini menjalankan kolaborasi untuk menentukan kebutuhan, ya, berapa yang harus diproduksi, berapa yang harus disiapkan stoknya, untuk kebutuhan apa? Kebutuhan si distributor ini. Prosesnya adalah dari demand planning consensus rolling forecast, di mana di sini ada kegiatan top down bottom up. Ya, top down bottom up di dalam siklus operasional distribusi, ada tim sales, ada tim marketing, ada tim demand planning, tim supply chain dan logistik, di mana mereka saling berkolaborasi. Pihak sales memberikan satu rujukan forecast, ya, forecastnya bukan sales forecast tapi demand forecast. Kalau berbicara sales forecast, lari-larinya akan berbicara mengenai target. Ya, nggak real. Target itu adalah satu hal yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan customer demand forecast. Saya tekankan sekali lagi, kita kalau kok hilang, please slideshow again. Maaf, boleh dibantu slide-nya? Sepertinya admin keputus internetnya sebentar ya. Mohon tunggu sebentar karena admin internetnya keputus. Ya, cuaca lagi jelek nih. Tidak mendukung. Betul, Pak. Oke, sambil menunggu saya coba jelaskan lagi. Tadi di sini adalah kita menekankan kolaborasi di dalam supply chain itu antar distribusi dengan pihak factory, di mana konsep dari penerapan distributor itu memberikan satu informasi apa yang menjadi kebutuhan market. Berkolaborasi dengan pihak prinsipal. Apa yang dikolaborasikan? Tujuannya apa? Tujuannya adalah matching supply with demand. Ya, kalau bisa melakukan hal ini dengan baik, akan berdampak sangat positif. Saya ingat sekali ketika saya masih jadi bagian BOD
di PT Electronic City. Saya bekerja di sana, banyak stok yang macet, lalu saya berkoordinasi dengan pihak prinsipal, top 5 prinsipal, merek LG, Samsung, Panasonic, Sharp, dan Sony. Ya. Pada saat itu, tahun 2015 atau 2016, Sony itu udah mau mendeklar, mau stop TV, udah nggak mau main di TV lagi. Tapi saya bilang jangan. Kenapa diambil keputusan seperti itu? Yuk kita bahas sama-sama. Bahkan saya berbicara sama presiden Sony pada saat itu, Okura-san. Yuk, Anda jangan cuma dorong jualan ke tempat saya. Saya memang punya titik distribusi banyak. Kami waktu itu punya store sekitar 75 store tersebar di seluruh Indonesia. Apa yang kami lakukan? Oke, setiap bulan kita duduk bareng, berbicara, Anda ada model baru apa, dan kasih informasi kami, hal-hal yang perlu kami persiapkan, barang yang perlu ditaruh di toko, sama barang yang perlu dikirim secara home delivery. Ya, ternyata karakteristik orang Indonesia senang membeli barang itu langsung dibawa pulang, ketimbang nunggu minta dikirim home delivery. Mungkin kayak mesin cuci harus melalui kiriman home delivery. Tapi TV sampai ukuran katakanlah even sampai ukuran 50 inch saja minta dibawa langsung loh. Ya, ada yang orang bela-belain naik motor, naik bajai, ya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu perlu dapat inputan kedua belah pihak, baik dari pihak distributor, dari pihak prinsipal ataupun dari pihak retailer. Kayak kami kan adalah pihak retailer. Ya, dengan kolaborasi yang seperti itu, lalu dilakukan quarterly review setiap 3 bulanan, dampaknya sales mereka naik, ya sales kami naik, omset juga naik 56%. Wah, very happy. Ya, hingga akhirnya mereka tetap mempertahankan eksistensi dari TV merek Sony. Ya, itu satu contoh. Ya, balik ke slide ini. Hasil kolaborasi antara pihak sales, marketing, dengan pihak supply chain dalam rangka untuk bisa mengeluarkan approve number, approve customer demand number, approve customer demand forecast number, berapa angka yang akan disetujui. Yang selanjutnya akan diterjemahkan menjadi purchase order ke pihak produksi, ya, ke pihak manufacturer, ya, pihak manufacturer. Di mana pihak manufacturer akan menentukan hasil ini, ya, ke dalam bentuk yang namanya daily production plan, ya, di sini dengan mempertimbangkan constraint capacity. Dari sini akan menjadi dasar buat procurement menentukan strategic and service stock raw material, ya. Dan selanjutnya purchasing akan memberikan eksekusi beli barang ke supplier, dan supplier akan menentukan pengiriman agar just in time-nya sesuai dengan daily production schedule. Di mana dari hasil kolaborasi antar demand planner dan pihak PPIC akan memberikan dampak untuk melakukan inventory optimization, di mana stok-stok yang berlebih perlu dibalancing ke daerah-daerah yang membutuhkan barang tersebut tanpa harus menunggu lebih lama. Dan berikutnya adalah disesuaikan dengan adanya DRP, barang yang diproduksi itu dari pabrik yang mana, dikirimkan ke titik yang mana, dengan mode transportasi apa, darat, laut, atau udara. Kalau melalui darat, tipe truknya truk apa, kapan harus sampai, berapa jumlahnya, itu ada di pengelolaan di distribution requirement planning. Nah, hasilnya ini akan align dengan yang namanya transportation plan dengan daily production schedule, keluarnya adalah shipping and delivery. Ya, ini yang dikatakan siklus dari yang namanya synchronized planning di dalam satu perusahaan. Oke, saya masih punya waktu untuk slide berikutnya. Boleh slide berikutnya, please. Ya, nanti ada Mas Asis tanya jawab berapa menit? Nanti setelah ini ada sesi tanya jawab 15 menit saja, Pak. Oke, ini slide terakhir bahwa kata kunci untuk bisa menjalankan kolaborasi supply chain dengan baik. Satu, pahami apa yang menjadi customer needs, kebutuhan customer. Perlu melakukan synchronization dan collaboration upstream downstream di dalam supply chain. Yaitu seperti yang contoh yang tadi saya berikan, antara pihak manufacturing dan pihak distributor
Atau kalau dalam skop kecil di dalam internal company kita, itu antar departemen duduk bareng. Seperti tadi, di dalam kolaborasi yang slide sebelumnya itu, melibatkan marketing, sales, finance, product development, orang supply chain, terlibat semuanya. Ya, berbicara satu, apa sih yang menjadi kebutuhan customer? Jadi bukan semata-mata itu kerjaan orang sales, atau semata-mata itu kerjaan demand planner. Tidak. Dengan adanya angka yang dibicarakan itu akan menjadi dasar, yuk ini buat kita nanti order ke pabrik. Pabrik juga akan memberikan feedback. Capacity concern mereka berapa? Ya, apakah ada isu di bahan baku? Terus kalau bahan baku mereka dari luar negeri, apalagi lagi perang Ukraina sama Rusia begini, terlambat bisa berapa lama? Berapa yang harus di-buffer bahan bakunya? Kalau ternyata demand-nya masih tinggi di dalam negeri, di domestik. Ada isu nggak di supplier packaging material? Ya, ada demo nggak? Kalau ada demo berarti supply akan terganggu. Apalagi kalau kita mau jalanin promosi, marketing mau jalanin promosi, tapi dari pihak pabrik, sorry nih, gue belum siap. Bahan baku baru ada, katakanlah di minggu ketiga. Ya, itu yang produk dibicarakan di dalam koordinasi itu, alignment itu. Yang ketiga, visibility throughout the supply chain. Visibility ini maksudnya adalah Anda bisa tahu titik-titik inventory, baik itu dalam perjalanan, berupa raw material, berupa barang setengah jadi, berupa finished good, ataupun barang yang sedang dikirimkan ke titik distribusi, ataupun ke titik-titik end customer. Berbicara visibility tentunya tidak lepas dari peran digitalisasi dalam supply chain. Keempat, fokus pada objektivitas pada meeting supply chain yang tadi saya tekankan, yaitu customer demand. Nomor 5, nggak lepas dari yang namanya penggunaan teknologi. Nomor 6, ya, buang jauh-jauh itu silo thinking, terkotak-kotak. Harus perlu satu dirijen. Seperti orang main orkestra, kalau nggak ada dirijen, nanti masing-masing pemain musik asik main alatnya sendiri-sendiri. Akhirnya irama musik yang didengar menjadi tidak enak. Tapi kalau ada seorang dirijen yang mengatur irama orkestra, akan terjadi lebih indah didengar. Nomor 7, ya, senior eksekutif perlu memberikan perhatian kepada isu pada logistik dan supply chain. Beberapa perusahaan besar dalam menjalankan kolaborasi meeting, top management selalu hadir. Nomor 8, ya, perlu terus secara continuous, ya, secara berkelanjutan mencari langkah-langkah inovatif untuk bisa fokus kepada customer. Nomor 9, kita harus membiasakan diri comfortable dengan kompleksitas dalam supply chain. Yang terakhir, adanya ability, kemampuan atau keinginan, willingness untuk berubah. Kalau orang-orang bilang apa? Change or die. Change or goodbye. Ya, Anda harus bisa berubah. Apalagi kondisi sekarang setelah COVID pandemic, ya, semua berlomba-lomba untuk recovery dengan cepat. Ya, yang nggak bisa kolaborasi, tenggelam. Ya, akan rontok. Perusahaan akan menjadi tertinggal. Tapi kalau kita bisa bersama-sama membicarakan jalan keluar, jangan segala sesuatu dianggap sebagai threat kalau di dalam SWOT analisis. Coba anggap ini sebagai opportunity. Dengan kolaborasi seperti komputer, kalau cuma satu orang, satu core. 2 orang, dual core. Tapi kalau bersama-sama, secara terintegrasi, seperti yang tadi seorang dirijen menjalankan orkestra dengan baik, pemain musik tentu akan mengeluarkan irama musik dengan baik. Demikian penutup dari saya. Ya, waktu tempat saya kembalikan ke penyelenggara, ke Mas Asis. Ya, waktu dan tempat untuk pertanyaan dipersilakan. Terima kasih Pak Tenaka, materinya sangat bermanfaat. Jadi kita dijelasin dari per divisi, dari marketing, semua bagaimana kolaborasi dengan supply chain. Sangat banget masuk banget, mudah banget untuk dipahami. Oke, bagi teman-teman nih yang masih ada bingung atau ada yang mau ditanyakan, boleh banget langsung ajukan pertanyaan lewat kolom chat. Nanti akan dipilih 3 pertanyaan terbaik. Langsung ketik aja di kolom chat ya, bagi ada yang pertanyaan. Terima kasih, ditunggu. Nah, kayaknya Pak Brion raise hand ya. Halo Pak Brion. Oh, ada yang raise. Halo, selamat siang.
Halo, Selamat selamat siang, Pak Bri. siang. Apakah video dan audio saya diterima dengan baik? Diterima dengan baik Boleh. dong, Pak. Oke. Baik, Pak. Selamat kenal, nama saya Brion K. Sudarman, domisili di Kota Tanjung Pinang. Halo, salam Belakangan kenal, ini Pak. untuk Pak Budiman, Ya. saya melihat beberapa supply chain yang sangat berubah dengan banyaknya aplikasi-aplikasi. Bahkan ada yang penjualan yang langsung tanpa seller maupun distributor. Jadi langsung dari manufacturer ke pembeli gitu. Itu bagaimana Pak kira-kira kita menyikapi kejadian-kejadian seperti itu? Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Brion. Oke, saya langsung jawab. Apa yang saya sampaikan tadi itu bersifat generik. Tapi kalau kita pakai pendekatan distribution management, yang direct tadi itu dikatakan satu channel, Pak Brion. Ya, tapi perusahaan fast moving consumer goods rata-rata 3 sampai 4 channel, Pak. Dia harus kirim dulu ke distributor, distributor dia akan kirim lagi ke sub distributornya, dari sub distributor akan kirim lagi ke grosir, dari grosir akan kirim lagi ke retailer, retailer baru nyampe ke kita, Pak, sebagai end user. Tapi di samping Pak Brion itu, ada juga yang direct, Pak. Cuma begini, Pak. Perusahaan, kalau berbicara secara bisnis, saya katakan Pak Brion sebagai pemilik bisnis deh. Pak Brion ingin dapat duit cepat, apa mau dapat uang receh apa uang besar, Pak? Kalau dapat uang receh, Bapak akan capek direct delivery ke end user. Kecuali Bapak bermain di platform e-commerce, Tokped, Blibli, Shopee, dan lain-lain. Itu bagian dari direct kontak kepada end user. Ada order, Bapak langsung kirim. Tapi Bapak nggak bakal bisa tahu secara menyeluruh berapa sih sebenarnya kebutuhan di Indonesia untuk produk saya. Itu akan lebih nice, bisnis akan lebih bagus, Pak. Bapak juga happy kalau berhubungan dengan distributor. Distributor itu kepanjangan tangan kita, supaya dia menjualkan, mendistribusikan produk-produk kita ke seluruh Indonesia, sampai ke pelosok. Dan itu berapa? Dan itu mainnya partai besar, Pak. Ketimbang Bapak ngurusin uang receh direct ke end user. Itu nggak salah, dua-duanya harus main seperti itu. Kalau Bapak cuma pilih satu, Bapak tidak akan bertumbuh dengan cepat. Dan istilahnya secara duit, Bapak dapatnya juga receh, karena direct kepada end user. Tapi kalau Bapak menggunakan 2 channel, 3 channel, 4 channel, Bapak akan lebih jelas. Oke, kebutuhan ternyata 1 tahun ini saya bisa mencapai omset sekian triliun misalnya. Kebutuhannya adalah di Pulau Jawa seperti ini, di Sumatera, di Kalimantan. Beda halnya kalau Bapak direct ke end user. Memang zamannya sekarang adalah dibutuhkan speed, kecepatan. Tapi balik lagi, perusahaan-perusahaan yang bermain di 2 channel, channel yang bersifat online sama channel yang bersifat menggunakan beberapa jalur distribusi, itu adalah strategi perusahaan, Pak. Harus bermain dua-duanya. Sangat jarang perusahaan yang sekarang direct ke end user. Karena capek, Pak. Nggak bisa dapat gambaran big picture-nya. Tapi bukannya nggak ada. Ada, Pak. Tetap mereka akan memainkan peran distributor di sini. Itu yang dikatakan secara bisnis, Pak Brion akan mendapatkan satu gambaran yang lebih besar ketimbang Bapak direct ke end user. Beda halnya kalau Bapak pebisnis online. Mau nggak mau Bapak harus berhubungan dengan end user. Balik lagi, Bapak sebagai manufacturer atau Bapak bagian dari channel distribusi itu sendiri. Bapak sebagai retailer atau sebagai grosir. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak Brion. Oke. Ada satu pertanyaan lagi nih dari Mahawi Sesa. Pertanyaannya adalah, saya mau nanya Pak, bagaimana cara menjaga komunikasi antar divisi, sebagaimana seperti di bidang divisi produksi, dia berada di posisi antara divisi marketing dan juga supplier. Itu dia gimana biar menghindari miskomunikasinya itu bagaimana Pak? Itu kurang lebih. Terima kasih. Oke. Ini saya pertanyaannya masih kurang tajam. Berarti kalau saya coba terjemahkan, ada 2 entity ya, yang satu entity manufacturer, yang satu entity supplier. Nah, perannya di sini adalah peran dari supply chain-nya. Ya, benar, supply chain itu di tengah. Dia menjembatani antara marketing dengan supplier. Pertama, lakukan internal kolaboratif synchronized planning meeting di internalnya produksi, bukan produksi, istilahnya manufacture.
Ya, di situ kan pasti ada namanya orang marketing. Pertama, diskusi dulu seperti yang slide yang tadi saya gambarkan. Dengan pihak marketing, berapa kebutuhan marketingnya. Nah, begitu udah dapat, tentu akan diterjemahkan menjadi satu order buat produksi. Produksi itu nggak bakal bisa kerja kalau nggak dapat order yang jelas. Yang menciptakan order itu adalah pihak sales sama marketing. Duduk bersama dengan supply chain agar align dengan kapasiti produksi. Begitu sudah muncul dengan order yang jelas, produksi akan turunin tuh. Ya, dari finish good itu akan turunin bill of materialnya, pretelan komponen-komponennya apa aja nih dibutuhkan. Itu menjadi dasar buat procurement untuk beli. Dan dia akan koordinasi dengan supplier. Kalau nggak ada koordinasi dengan supplier, bisa terjadi istilahnya bullwhip effect, efek cambuk. Ya, seperti ekor kerbau. Di mana permintaan customer itu sebenarnya udah dikit. Tapi karena tidak ada kolaborasi, produksi jalan terus sesuai dengan angka forecast-nya dia sendiri. Forecast itu kan, angka historis itu angka statik. Angka itu tidak berbicara apa-apa. Tapi kalau Anda ada kolaborasi, adanya informasi, itu akan memberikan satu gambaran, picture. Ya, suatu gambaran biar buat produksi, oh permintaan sekarang lagi naik apa turun ya. Kalau dia pakai angka rata-rata, dijamin deh, ya satu saat akan terjadi bullwhip efek yang dampaknya bisa membuat suppliernya malah bangkrut. Kok bisa, Pak? Lah, suppliernya menganggap order masih tinggi, padahal demand udah turun. Dia stok terus, lama-lama nggak ada yang beli. Ya gimana dia bisa mendapatkan satu pemasukan, lama-lama dipilotkan, nggak bisa gaji karyawan. Ya rentetannya banyak. Kolaborasi itu tidak hanya di internal, tapi juga dengan eksternal. Antara departemen itu adalah internal, antar entity baik manufaktur dengan pihak supplier, ataupun manufaktur dengan pihak distributor, itu adalah kolaborasi eksternal. Dan itu akan menjadi indah kalau adanya satu keterbukaan. Atau bahasa kerennya ada suatu proper communication. Ya. Jadi memang harus ada dirijennya, harus ada yang melainkan, kalau nggak ada nggak jalan. Ya. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Terima kasih. Yang lainnya ada? Masih ada waktu buat bertanya? Masih ada pertanyaan lagi? Sepertinya sejauh ini 2 saja ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Tenaka sudah jadi pengisi pembicara pada hari ini, juga membantu pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Dan sebelumnya saya ingin minta untuk kita berfoto bersama Pak Tenaka juga. Untuk audiens diharapkan untuk on cam dan juga yang lain, boleh. Kita foto dulu ya bareng sama Pak Tenaka. Nanti kita akan lanjut sesi yang lain dengan Bu Maria nih. Jadi harap stay tune. Benar. Harap stay tune guys, karena nanti akan ada form untuk sertifikasi di akhir. Betul. Silakan untuk foto open cam dan kita akan foto bersama ya. Moderator boleh tolong dihitung untuk foto bersamanya. Sudah siap ya? Dulu ya. Boleh. Silakan ya moderator. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Tunggu ya. Satu, 2, 3. Slide yang terakhir. Satu, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih Pak Tenaka atas waktunya pada siang hari ini. Oke. Saya izin live boleh? Boleh, silakan Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Mas. Oke semua.
Selamat sore. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, tadi kita udah dengerin Patenaka nih. Materi presentasi dari Patenaka dan juga udah kenalan dengan Go Solutions. Sekarang kita kenalan dulu yuk bersama B1 Solution. Oke, saya izin share screen ya teman-teman. Sorry. Saat ini screen saya sudah kelihatan ya? Sudah, Bu Nurul. Sudah. Oke. Nah, SAP, apa itu SAP? SAP adalah sistem software ERP berasal dari Jerman yang sudah memiliki lebih dari 413.000 customer di 180 negara, dan ini adalah SAP client, dan juga, ini adalah rating partner. Nah, di mana B1 Solution sendiri adalah ratingnya Gold Partner, di mana Gold Partner adalah rating tertinggi di SAP. Nah, ini adalah tim kami sudah berpengalaman lebih dari 14 tahun, sudah mengerjakan lebih dari 100 proyek dan didukung oleh 50 supporting team. Ini adalah achievement kami yang sudah kami dapatkan, dan juga ini adalah klien-klien kami, customer yang sudah kami bantu nih dalam penerapan supply chain management dalam bisnis mereka dengan digitalisasi dengan ke ERP. Ada di industri trading and distribution, services, shipping, construction, internet service provider, retail, agency, logistik, dan yang terakhir ada manufacturing. Nah, ini adalah the digital core SAP Business One dari management administration sampai ke purchasing and operation. Dan ini adalah core module dari SAP Business One. Ini adalah partner-partner kami. Untuk server kita ada di LMC, untuk HR system kita ada Talenta, untuk POS kita ada Trollypulse, untuk bisnis konsultan kita ada Go Solutions juga. Untuk cloud kita ada Huawei Cloud dan juga Zeta Grid, dan juga WMS system kita ada Manhattan, untuk remote access kita ada TS Plus, untuk solusi deep manufacturing kita ada Process Force, dan untuk penyedia hardware, software, dan yang lain-lain kita ada Mahasiswa Sistem Integra, dan juga yang terakhir untuk software pendukung di HANA kita ada SUSE. Nah, kenapa kita harus mengikuti industri 4.0 sih? Karena SAP Business One pun juga sudah mendukung hal tersebut, mulai dari cloud technology, IoT, machine learning, big data, mobile technology, sampai ke analitik. Nah, ini adalah produk-produk yang sudah B1 Solution develop, produk-produk intelligent enterprise yang sudah B1 Solution develop. Nah, terima kasih. Berikut adalah pengenalan dari B1 Solution. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan nih presentasi dari Bu Maria yang akan menjelaskan highlight dari supply chain management dan bagaimana hal tersebut berkolaborasi dengan ERP. Silakan Ibu Maria. Ya, halo, thank you Bu Nurul. Sama-sama Ibu. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya izin share screen ya. Oke, baik. Saya dengan Maria Algiptia, selaku Business Head di B1 Optima Solusi atau yang akrab disapa dengan B1 Solution. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai collaboration dari supply chain dengan ERP SAP. Nah, saya akan memberikan informasi secara highlight, yaitu ada 3 core activity dari supply chain management. Yang pertama, ada dari sisi make atau pembuatan. Nah, apa sih yang sub yang ada di dalam komposisi pembuatan ini? Nah, bisa dilihat dari awal ada demand di mana ada kebutuhan, kemudian ada purchasing. Purchasing itu adalah di mana proses kita pembelian untuk raw material ke supplier. Kemudian ada inbound. Inbound itu untuk penerimaan atau good receipt dari pembelian barang tersebut. Jadi kalau prosesnya kita ada pembelian, pasti kita akan ada penerimaan barang. Gitu ya. Kemudian nanti di storage. Storage itu adalah tempat penyimpanan dari inbound
raw material tersebut. Nah, setelah tadi ada pembelian, kemudian barang sampai, nah kita akan melakukan penyimpanan di storage. Ini merupakan komponen juga untuk proses logistik. Nah, kemudian setelah barang atau raw material ini tersimpan di storage, kemudian kita akan melakukan proses yang namanya produksi. Nah, ini adalah secara highlight di mana proses make atau manufacturing atau pembuatan produk itu bermula. Nah, kemudian komponen yang kedua ada pick, di mana sub yang pertama adalah order. Di sini setelah kita menerima order, kita akan melakukan hal yang kedua yaitu storage. Storage adalah kita akan memilah order tersebut diambil dari warehouse yang mana. Jadi warehouse yang berkaitan dengan warehouse produksi ini. Kalau di sini storage-nya bedanya adalah ini storage barang-barang yang belum jadi ya. Misalkan kita anggaplah perusahaan pembuatan spare part mobil di mana partnya itu ada plastiknya di dalamnya. Nah, storage ini adalah storage untuk raw material plastiknya misalkan. Nah, di sini adalah storage untuk produk finish good atau spare part yang sudah jadi hasil dari produksi, itu akan tersimpan di storage ini. Kemudian nanti setelah sudah ada order, di storage barang sudah ready, kita akan melakukan pick and pack, di mana kita akan siap untuk mengirimkan barang tersebut. Kita akan pilih-pilih nih, barang mana sih yang akan kita siapkan untuk orderan tersebut. Oke, kemudian komponen yang ketiga ada ship. Itu berkaitan dengan logistik, eksekusi untuk pengirimannya hingga transportation. Nah, di sini kenapa sih kita perlu adanya SCM itu atau supply chain management? Pertama, cost efficient. Kenapa saya bilang di sini cost efficient? Karena jika kita sudah melakukan proses atau flow supply chain management secara sudah sesuai dengan arahan, nah biasanya kita akan mendapatkan cost efisiensi, yang mana impact-nya adalah penambahan profit margin. Nah, tadi juga sempat disinggung ya sama Pak Tanaka di slide awal. Kemudian yang kedua, nah ada competitive advantage atau keunggulan kompetitifnya. Mungkin kalau saat ini, contoh ya, saat ini kan saat-saat sebelumnya pandemi gitu ya, saat pandemi itu di mana banyak sekali persaingan global, contohnya untuk penyediaan masker, obat-obatan, atau bahkan alat medis. Nah, kenapa di sini SCM important, saya bilang, karena hal tersebut perlu dengan adanya percepatan dari sisi ekspor-impor. Kalau dari sisi bisnis kita tidak bisa menyediakan barang secara cepat, delivery kita juga tidak bisa cepat, proses produksinya juga tidak bisa mengikuti permintaan, kita nggak tahu nih di luar permintaannya seberapa banyak, sedangkan proses produksi kita hanya sedikit, berarti kita akan bisa kalah di pasaran. Jadi kalau pasar demand-nya tinggi, sedangkan produksi kita rendah, tidak menutup kemungkinan pasar akan beralih ke vendor-vendor yang lain, bukan memilih kita, karena kita tidak siap akan percepatan terhadap skala bisnis tersebut. Contohnya seperti itu. Nah, di sini adalah supply chain management dalam ERP. Yang saya bawa ini adalah ERP-nya, contohnya di SAP. Nah, supply chain ini sebenarnya bisa nggak sih diterapin dalam ERP? Sangat bisa, dan justru ERP malah mendukung sekali untuk proses supply chain yang beraturan. Jadi nanti dalam ERP sendiri, proses supply chain ini akan menjadi suatu SOP juga, di mana ERP akan mendukung proses SOP tadi di lapangan akan dirubah ke digital, yang nantinya bisa menghasilkan hingga KPI report. Kalau dilihat di sini, peranan utamanya pertama dari apa sih? Kita akan ada yang namanya product development sampai commercial. Peran utamanya adalah dari sisi marketing. Nah, di saat nanti marketing akan melakukan branding, hingga nanti marketing dapat inquiry dari untuk produk-produknya gitu ya. Kemudian
kita akan melakukan dua hal untuk penyediaan barang. Pertama, kita bisa melakukan sistem procurement, kedua kita melakukan sistem manufacturing. Nah, dari procurement ini kurang lebih seperti yang dilihat dari sisi kita melakukan purchasing order. Kita beli dulu nih barangnya, tapi saat kita mau beli barang ini, otomatis kita harus apa? Kita harus mendekatkan dulu, kita harus menjalin kerjasama yang baik dengan vendor supaya vendor tersebut bisa mensuplai barang-barang kebutuhan untuk ordernya kita. Kemudian di sini ada delivery. Nah, dari pembelian biasanya akan terima barang yang seperti tadi saya bilang, terima barang, kita masukkan di storage barangnya, hingga kalau barang sudah diterima pasti larinya akan ke payment, pembayaran ya. Ada tagihan nih dari vendor procurement-nya kita. Kemudian barang itu bisa tersedia melalui apa lagi? Melalui manufacture atau pembuatan produksi. Nah, kalau dari sisi manufacturing, di sini kita bisa melakukan produksi. Proses produksi ini berkaitan dengan hubungannya, nah barang-barang atau storage, raw material yang ada di storage. Dari raw material ini kita juga melakukan planning berapa banyak barang yang akan diproduksi. Hingga nanti dari planning tersebut kita akan melakukan eksekusi untuk production-nya. Nah, part ini akan saya bagi kemudian dengan customer service. Kenapa customer service? Karena untuk order biasanya kita suka mendapatkan inquiry masuk dari customer berupa order management atau taking order. Di SAP itu kita ada sebutnya menjadi taking order. Nah, dari taking order ini apa saja sih yang menjadi pendukungnya, yaitu proses di warehousing. Di proses warehousing sudah tentu ini sangat mendukung proses taking order. Jadi kalau sudah ada order, di gudang sudah mulai siap-siap nih untuk menyiapkan barang mana yang mesti di-prepare, dipilih sama orang gudang, dari gudang mana. Kemudian mungkin kalau misalkan ada barang yang di gudang A ternyata tidak ada, berarti mesti melakukan transfer barang atau inventory transfer. Nah, di sini untuk flow dari sisi warehouse-nya. Kemudian distribusinya dari tadi sudah ada order, kemudian barangnya sudah ready di warehouse. Nah, di sini akan dilakukan pendistribusian dengan cara pengiriman barang. Apakah ini pengirimannya melalui laut, melalui tracking. Di sini sudah harus kita bisa men-tracing nih, barang tersebut sudah sejauh mana dikirim atau apakah sudah disiapkan atau belum. Nah, kemudian ada subcontracting. Subcontracting ini berkaitan dengan procurement dan production. Jadi kalau kadang suatu perusahaan itu nggak melulu mereka produksi sendiri, tapi juga bisa subkon ke perusahaan-perusahaan lain. Nah, yang terakhir apa sih? Yang kita butuhkan adalah KPI reports. Dari ini semua, faktor pentingnya kita akan menjumpai KPI reports nih, untuk mengetahui bagaimana sih supply chain management ini berjalan dengan baik. Nah, di sini kita akan bisa menganalisa melalui KPI report. Ini seperti yang tadi sudah sempat dijelaskan oleh Pak Tanaka juga ya. Oke, kemudian saya di sini akan men-share screen sedikit mengenai bagaimana sih di supply chain management berjalan di dalam ERP. Nah, ERP yang saya bawakan ini adalah SAP, yang mana ERP ini sudah kita bawakan sebagai solusi kepada para customer kami yang tadi sudah di-mention oleh Bu Nurul di awal. Nah, apa sih yang dilakukan untuk di dalam proses SAP atau ERP ini sendiri? Nah, bisa dilihat ya, tadi kita ada komponen dari sales. Sales itu ada penjualan ya, order. Saat kita menerima order, kita akan melakukan proses delivery. Hingga kalau ada pengembalian barang, di sini akan ada proses return. Nah, dari proses delivery ini akan ada proses yang namanya down payment atau invoicing. Kemudian hingga berjalan sampai ke payment. Seperti yang tadi di slide yang saya tunjukkan. Proses akhirnya hingga ke payment. Nah, inventory management proses ini berkaitan dengan warehouse.
Dan tadi saya tunjukkan juga di slide. Jadi warehouse ini berkaitan dengan apa aja sih di dalamnya? Berkaitan dengan pembelian barang, pengiriman barang, hingga kalau ada pengembalian ke warehouse ini juga kita termaintain sampai good receipt atau good issue ini penerimaan atau pengeluaran barang yang terjadi dalam proses produksi. Seperti itu. Kemudian di sini ada inventory transfer sampai stock take. Jadi kalau dalam suatu perusahaan itu pasti setiap bulannya, actualnya itu mereka akan melakukan stock take atau perhitungan stok. Apakah stok mereka actualnya sesuai dengan di warehouse mereka atau tidak. Misalkan mereka sudah pakai SAP, contohnya, mereka akan menghitung stok di lapangan, misalkan 10, di ERP harusnya 10, tapi kalau tidak, berarti mereka akan melakukan adjustment. Dan di sini bisa dilihat analisanya, kenapa terjadi hal tersebut, bisa terjadi karena fraud, atau mungkin karena pengirimannya yang telat, atau seperti apa, ada human error. Nah, di sini bisa dianalisa melalui nanti hasilnya di inventory reports juga. Seperti itu. Nah, kemudian mendukung apa lagi sih? Nah, proses pembelian. ERP ini mendukung proses pembelian dari supply chain management. Proses pembeliannya seperti apa? Dari mulai ada request dari internal, kemudian ada PO ke vendor, hingga vendor mengirimkan barang ke kita, sampai nanti vendor mengirimkan tagihan yang namanya AP invoice, atau kita membayarkan DP. Sebutnya AP down payment. Hingga nanti terakhir setelah tagihan datang kita akan melakukan lagi yang namanya pembayaran. Dan di sini akan ada yang namanya purchase report. Jadi setiap flow itu akan selalu menghasilkan reports untuk analisa dari setiap proses. Nah, itu outputnya. Kemudian dari sisi financial juga didukung seperti dari sisi jurnal. Jadi jurnal entry ini dihasilkan dari beberapa transaksi juga, mulai dari jurnal voucher, incoming, outgoing, hingga reconcile di dalam proses financial. Kemudian didukung pula oleh chart of account yang sudah di-set up di dalam SAP, hingga nanti menghasilkan di ujungnya adalah reporting lagi nih. Jadi kenapa SAP ini selalu outputnya adalah ke report, karena report-report ini adalah dashboard dan report yang menunjang untuk KPI dari supply chain management. Seperti itu. Nah, kemudian dari modulnya sendiri saya highlight sedikit. Ini adalah tampilan dari SAP, modul-modulnya yang mana sudah end-to-end solution. Jadi si ERP ini sudah bisa menghandle proses supply chain management di beberapa perusahaan. Tuh, mau vertical industry, ini juga kita bisa hampir semua lini industri, bahkan ya ini bisa diterapkan dengan supply chain. Nah, dari sini output-outputnya yang dihasilkan adalah report. Dan saya ingin menunjukkan sedikit mengenai fitur unggulannya dari si SAP ini sendiri apa sih gitu ya. Nah, SAP sendiri mempunyai part yang lumayan penting, yang cukup penting menurut saya, yaitu dari sisi relation map. Nah, di sini memudahkan para user, pelaku proses dari supply chain ini untuk melihat sejauh mana sih proses pendistribusian barang, hingga proses finance-nya mereka, payment-nya mereka seperti apa, di sini semua bisa ke tracing. Jadi kalau saat ini supply chain-nya masih manual, tapi mungkin pencatatannya manual, selama itu rapi, it's okay. Tapi untuk kita mendukung Go Digital, biasanya kita akan menerapkan proses-proses tadi melalui flow di dalam SAP. Seperti itu. Salah satunya di ERP dengan SAP ya, Bapak Ibu. Oke, baik, dari saya sekian mengenai pemaparan dari highlight supply chain. Ya, saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu Nurul. Terima kasih Bu Titi atas pemaparannya. Wah, ternyata SCM yang berjalan dengan efektif itu sangat penting ya Bu.
terutama untuk menunjang bisnis yang makin lama makin kompetitif nih persaingannya. Serta peran ERP dalam hal ini, SAP merupakan faktor penting nih dalam kemajuan proses supply chain management, terutama dalam hal efisiensi kerja, serta efisiensi cost juga nih, dapat dilihat nih dari pemaparan Bu Maria tadi. Begitu luasnya alur dari proses supply chain di lapangan, yang ternyata bisa disimplify, bisa diefisiensi hanya dengan satu ERP gitu. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan ya, bertanya melalui kolom chat. Boleh di open mic juga atau open raise hand. Iya. Bisa dipersilakan bagi kalian. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan ya. Untuk link absensinya nanti akan ada link feedback form yang kalian harus isi ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita masih ada di sesi Q&A. Jadi silakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya silakan ya. Nanya lagi nih, boleh nggak? Boleh dong. Silakan Pak. Selamat sore. Untuk Ibu Maria, selamat kenal. Saya Brion Darman dari Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dari SAP tadi yang Ibu sebutkan, tentunya menghasilkan dashboard. Ya, dari dashboard itu tentu ada visualisasi dari data yang ada dari jurnal-jurnal yang masuk. Apakah dalam aplikasi ini atau sistem ini dapat memberikan rekomendasi atau insight maupun foresight bagi yang menerapkan sistem supply chain ini. Itu aja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Brion atas pertanyaannya. Good question Pak. Jadi kalau di SAP sendiri untuk ERP ini dari sisi jurnal ya, kalau dari sisi journal entry memang semua sudah terintegrasi satu sama lain. Jadi once Bapak input data transaksi, apapun data transaksinya mungkin seperti penjualan, kemudian sampai nanti pembayaran, itu semua akan tersinkronis atau terbentuk secara otomatis untuk journal entry yang menghasilkan financial report atau financial statement. Kemudian kalau Bapak bilang tadi ada rekomendasi nggak sih dari sisi SAP untuk para pengusaha atau pebisnis gitu ya? Nah kalau dari sisi SAP sendiri sebenarnya SAP sudah mendukung untuk proses bisnis baik yang standar ataupun yang mungkin bisnisnya di luar standar SAP kita masih bisa lakukan customizing. Kemudian kalau saya lihat dari pertanyaannya ini kan juga ada rekomendasi. Rekomendasi mungkin kalau dari sisi supply chain-nya, biasanya supply chain itu kan menghasilkan produk, baik produk yang dibeli ataupun produk yang diproduksi. Nah, di SAP sendiri kita juga punya rekomendasi sistem bernama MRP atau Material Resource Planning. Jadi untuk para pebisnis yang mungkin agak kesulitan nih untuk mengontrol barang, berapa banyak sih yang harus saya stok, buffer stok saya harus berapa di dalam bisnis saya, gitu. Nah itu kita bisa melakukan yang namanya proses MRP atau planning sebelum pembelian atau produksi, supaya apa yang kita produksi, apa yang kita beli sesuai dengan demand yang ada saat ini gitu. Jadi nggak ada kelebihan atau bahkan kekurangan supaya cost kita, profit margin kita bisa tetap sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu Pak Brion. Oh iya, terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Brion. Pertanyaan selanjutnya nih ada dari Bu Esther Simanjuntak. Bisa nggak sih ERP tersebut bisa ketahuan kapan barang tersebut Maria? Saat ada permintaan yang belum fulfill. Ya, yang tadi sempat saya barusan banget saya sounding, kita itu ada yang namanya proses MRP. Jadi nanti di MRP ini bisa ketahuan nih Bu, mana sih barang-barang yang belum tersedia yang harus kita fulfill. Jadi misalkan kita ada demand dari customer itu sebanyak 10 spare part, nah tetapi di gudang kita itu hanya ada 5,
Nah, biasanya MRP ini akan menginformasikan, oh kita butuh untuk produksi 5 spare part lagi loh, karena ada demand dari customer sebanyak 10, karena kita masih kurang 5 spare part, contohnya seperti itu. Jadi MRP akan melihat secara actual data yang ada di dalam SAP sesuai inputan dari user, berapa banyak sih yang perlu kita antisipasi atau kita perlu produksi atau kita perlu beli. Seperti itu. Sama-sama, Bu. Oke, terima kasih Bu Maria. Oke, terima kasih Bu Maria. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Karena sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi. Kalau misalkan ada yang bertanya, silakan ya bertanya melalui kolom chat. Tapi kalau misalkan nggak ada yang bertanya lagi, kita masuk ke sesi feedback form ya. Moderator tolong di slide text. Nah, untuk teman-teman, silakan mengisi feedback form. Link ini, link ini kalian bisa isi melalui link yang saya kirim melalui kolom chat ataupun di scan barcode. Nah, melalui link ini juga untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat harap isi ya, harus diisi. Dan juga untuk 3 orang yang beruntung yang mengisi feedback form akan tim Dewan Kontak akan mendapatkan free konsultasi dan demo gratis nih. Demo gratis Business One untuk 3 orang beruntung. Jadi jangan lupa untuk diisi feedback formnya. Tapi ada pertanyaan, nah sembari mengisi feedback form nih, ada pertanyaan lagi nih Bu. Boleh ya? Ngomong-ngomong kalau nanya harga ke siapa ya Bu? Oke, kalau nanya harga boleh ke saya aja Bu. 0878 7579 9082 atas nama Nurul. Oke Bu Esther. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Fatur Rahman. Mengenai buffer stok tadi, apakah di SAP ini bisa dibuat otomatis berdasarkan pemakaian barang di SAP, Bu? Ya, kalau dari sisi buffer stock sebenarnya tetap ada user input, tetap ada action dari user harus input dulu nih berapa banyak minimum stoknya, baru nanti SAP bisa membaca minimum stok yang diharapkan dari setiap stok. Misalkan stok barang untuk spare part A itu minimumnya adalah buffer stoknya di 10 item misalkan. Nah, nanti di saat sistem membaca item tersebut di SAP ada 12, sedangkan ada demand itu sebanyak 10. Nah, si SAP itu akan memberikan informasi untuk bukannya dia akan memotong stok yang ada, tetapi dia akan merekomendasikan sisanya, yaitu 2 ditambahkan 8. Jadi nanti si SAP akan menambahkan 8-nya itu. Nah, kalau dari sisi otomatis atau tidak, si SAP akan membaca data secara otomatis, tetapi inputannya tetap melalui user. Jadi user bisa input datanya terlebih dahulu untuk minimum stoknya, ataupun dari sisi forecast-nya. Berapa banyak yang harus di forecast-kan untuk setiap itemnya tersebut. Jadi bukan berarti nanti si SAP-nya ini yang si SAP ini cuma merekomendasikan lah dari apa yang diinput oleh dari user dan melihat ke demand-nya. Jadi baik buffer stock ataupun forecast-nya itu perlu ada action dari user. Seperti itu. Oke. Apakah apakah jawaban tersebut sudah menjawab nih Pak Fatur Rahman? Kalau mau tanya lagi boleh loh. Nah, teman-teman yang untuk feedback form ini harap diisi ya. Karena selain mendapatkan sertifikat, kalian juga bisa mendapatkan kesempatan gratis live sesi demo SAP Business One dan juga free konsultasi ini. Ini gratis oleh bisnis konsultan kita, yaitu pakar-pakar dari B1 Solution untuk SAP Business One. Jadi di sana kalian bisa konsultasi gratis apapun, tanya-tanya boleh, bebas. Nah, jangan lewatkan kesempatan tersebut. Jadi isi feedback formnya dan kalian tentuin aja mau hari apa demonya, mau jam berapa, nanti dikasih tahu aja ya. Nah, sembari mengisi feedback form nih, boleh di next, moderator.
Nah, Beyond Solution juga punya Beyond Academy. Nah, untuk teman-teman mahasiswa ataupun yang bukan mahasiswa juga boleh nih, yang mau ikutan, yang mau lebih tahu lebih lanjut belajar tentang SAP, boleh ikutan Beyond Academy. Dan juga Beyond juga punya program Beyond Referral, di mana kalian bisa dapetin komisi jutaan rupiah hanya dengan mereferalkan. Nah, info lebih lanjut mengenai dua hal tersebut, bisa langsung kontak saya di 0878-7579-9082. Gimana teman-teman? Udah isi feedback formnya ya? Nah, untuk next slide. Nah, biar nggak ketinggalan info menarik lainnya tentang webinar ataupun promo-promo menarik dan lain-lain, kalian bisa follow Instagram kita di B1 Solution dan juga YouTube, LinkedIn, dan juga Twitter di B1 Solution. Jadi, follow ya teman-teman di sini. Dan next slide. Saya juga Mbak, kalian jangan sampai kelewatan untuk konten-konten dari Go Solution dan juga konten-konten menarik dari Go Solution. Kalian bisa langsung follow dan juga bisa visit website kita juga, itu gosolution.co.id. Ini bisa kalian baca lebih lengkap di website kita. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Nggak kerasa nih, kayaknya kita sudah di penghujung waktu ya Pak Aziz ya. Betul. Iya. Mungkin kita akan akhiri webinar kita pada sore hari ini. Saya Nurul dan rekan saya Pak Aziz dan juga tim yang berkontribusi hari ini, dan juga izin pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir join pada sesi webinar kita pada hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan juga semoga sehat selalu, sukses semua. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Sore, Mbak Maria, Mbak Nurul. Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love, I don't pretend. I'll be right here, baby, you know it's sink or swim. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Smooth like butter.